Don't worry, be ready. Jangan khawatir, bersiap sedialah. Dua hal ini sepertinya berlawanan ya, tapi nanti kita akan lihat. Saya mulai dulu dengan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ini Mazmur yang gampang untuk mengingat. Saudara ingat 555, 555. Nah 5 yang terakhir itu dibagi menjadi 23. Jadi 55 ayat 23. Tuhan berkata, jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memeliharakan engkau. Satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. He will take care of you. Di zaman yang sulit ini, kita tidak bisa mengandalkan manusia, siapapun juga. Karena setiap manusia itu punya kekhawatiran sendiri-sendiri. Mereka sudah cukup sibuk dengan kegiatan, sudah cukup ribet dengan kekhawatiran sendiri-sendiri. Jadi saudara perhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai saudara mengandalkan manusia, karena saudara pasti akan kecewa nanti. Apalagi kalau saudara punya pengharapan yang tinggi, saudara anggap orang ini akan bisa menolong Anda, saudara tambah banyak kecewanya. Dan firman Tuhan juga berkata jangan mengandalkan manusia. Hanya satu pribadi yang bisa Anda andalkan, karena Dia yang sangat peduli dengan kita, yaitu Yesus. Perhatikan, saudara dalam segala masalah persoalan datang kepada Yesus. Andalkan Tuhan, andalkan Dia. Saudara. Karena Dia yang memelihara, Dia yang take care, Dia yang memikirkan kita, Dia yang memperdulikan kita. Sebab itu mari kita mau belajar untuk menyandarkan segala perkara kepada Tuhan. Saya rasa memang hari-hari ini satu problem yang terbesar dari manusia itu adalah kekhawatiran. Manusia diliputi dengan banyak kekhawatiran. Semakin nanti kita menjalani hidup, saya yakin ini akan bertambah-tambah. Jadi saudara-saudara, memang hari-hari ini kita banyak sekali kekhawatiran. Belum lagi tentang ekonomi, tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Serahkan, jangan khawatir. Dia yang akan memelihara, Dia akan take care segala kekhawatiran kita. Dan saudara ingat, kalau Tuhan yang berkata, Tuhan pasti akan genapi. Jadi Tuhan itu tidak mau anak-anaknya khawatir. Ini saudara harus tahu. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Ya seperti kita aja, saudara. Kita punya anak, tentu kita tidak senang, tidak ingin anak kita terus khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Ya. Demikian juga dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mau kita khawatir? Selain itu tidak baik, tapi ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di sini. Firman Tuhan berkata, karena kekhawatiran itu juga tidak sehat bagi pertumbuhan iman kita. 4 macam tanah, tanah yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Dan Tuhan Yesus sendiri menjelaskan bahwa semak duri itu bicara tentang dua hal. Yang satu adalah kekhawatiran, yang satu adalah tipu daya kekayaan. Jadi ini sama, saudara. Jadi kita harus hati-hati dua hal itu. Tipu daya kekayaan maksudnya itu begini. Karena kita mampu, kita merasa aman. Kita aman dah. Kita merasa safe. Hal ini membuat kita tidak mengandalkan Tuhan juga. Karena kita merasa oke. Sebaliknya juga kekhawatiran itu juga membuat kita tidak bisa bertumbuh iman kita. Karena itu yang akan menghimpit benih iman itu sehingga benih iman itu tidak bisa menjadi besar dan berbuah-buah lebat. Tidak sehat. Ya, makanya saudara, dua hal ini kita harus hati-hati. Ya, satu pihak kita tidak boleh khawatir, tapi satu pihak kita jangan juga overconfidence karena kita mampu, karena kita merasa aman. Nah ini yang membuat kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Saya akan masuk kepada satu poin yang penting, yaitu bagaimana mengatasi kekhawatiran kita.
Ada 3 hal yang harus kita lakukan apabila kekhawatiran itu menghantui kita, memenuhi hati kita. Yang pertama, yaitu kita harus percaya kepada firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi yang pertama, kita harus percaya kepada janji Tuhan dalam menghadapi segala perkara. Kalau saudara merasa khawatir, saudara cari janji Tuhan. Datang kepada firman. Makanya membaca firman itu penting, bukan? Mungkin kita membaca itu tidak kita merasakan sekarang, tapi seperti membaca itu seperti saudara menyimpan di dalam lemarimu pakaian-pakaian untuk ini untuk musim panas, ini untuk musim dingin, ini untuk ini. Kan kita tidak mungkin pakai semua, bukan? Tapi pada waktu kita butuh, kita ambil. Udaranya dingin, kita punya baju. Udaranya panas, kita punya kaos-kaos yang santai. Kalau kita nggak menyimpan firman, nggak bisa. Sudah kedinginan mau cari baju nggak bisa. Nah, firman itu perlu kita baca dan baca terus. Nah, kita perhatikan hal ini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya sudah pernah katakan bahwa amin itu adalah salah satu nama atau gelar dari Tuhan kita. Wahyu 3:14. Inilah firman dari amin. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, artinya Tuhan menjamin firman-Nya. Dia jamin dengan namanya sendiri. Kalau saudara berdagang, bekerja, saudara tahu bahwa nama itu yang paling penting, bukan? Ya, saya barusan mendengar sebuah kesaksian pendek dari seseorang, dia berkata, saya utang puluhan M pada waktu COVID. Tapi saya tidak pernah telat membayar bunga. Bunga itu tiap bulan itu sekian M. Dan saya jaga itu. Nah ini memang harus gitu, saudara. Jadi ini salah satu kunci keberhasilan, saudara harus pegang janji. Kalau mau bayar, itu penting, saudara, supaya kita bisa dipercaya. Nah, apalagi Tuhan yang sudah berjanji, Dia yang sudah tulis segalanya dalam firman-Nya. Tidak mungkin Tuhan tidak genapi. Amin. Makanya kita harus pegang itu janji Tuhan. Haleluya. Percaya kepada janji Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran itu, saudara. Sebab Dia yang mempedulikan engkau. Jadi nama Tuhan itu dipertaruhkan di dalam firman-Nya. Sebab itu Tuhan pasti akan genapi. Dikatakan tidak satu titik, satu koma yang tidak digenapi dari firman Tuhan itu. Nah yang kedua, kita mau berserah di dalam doa. Mari kita baca ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, yaitu kita menyerahkan kekhawatiran kita, masalah kita, problema kita bawa dalam doa dan kita serahkan kepada Tuhan. Bawa masalahmu, kerinduanmu, keinginanmu, bawa dalam doa. Ini janji Tuhan juga yang luar biasa. Nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, dalam permohonan, dan ucapkan syukur kepadanya. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiranmu akan memenuhi hati dan pikiranmu. Jadi saudara kita harus belajar. Saudara punya kekhawatiran, bawa dalam doa. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan di sini, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan diminta lagi. Banyak anak Tuhan sama Tuhan sering begitu ya. Sudah dikasih sama Tuhan, diminta lagi. Tuhan, sudah saya tak balik ke aku ya. Kalau saudara sudah serahkan, saudara harus yakin, percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab doamu. Seperti Ibu Hana dalam 1 Samuel. Ketika dia sudah tahu Tuhan sudah jawab, dikatakan dia langsung, dia bisa makan, bisa minum, enak tidur. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah jawab, Tuhan akan genapi. Belajar saudara-saudara. Dan yang ketiga ini adalah kita harus belajar hidup one day at a time. One day at a time with Jesus. Kata lagu. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari firman Tuhan berkata, jangan kita terlalu mengkhawatirkan hari esok. Kadang-kadang kita pinjam masalahnya hari besok. Kita sudah khawatirkan dulu. Bulan depan segala problem itu sudah kita bawa ke hari ini. Tahun depan, padahal belum tentu terjadi. Tapi kita sudah khawatirkan dulu. Waduh, gimana kalau gini, gimana kalau gini, gimana kalau gini. Wis numpuk, saudara ya. Ya bagaimana kita bisa tidur tenang kalau hati kita selalu diliputi dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran. Nggak bisa. Makanya firman Tuhan ini sangat praktikal sebenarnya, sangat praktis. Bukan hal-hal yang terlalu dalam, yang very practical. Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara, saudara. Perhatikan, bukan Rasul Paulus, walaupun Rasul Paulus bicara juga firman Tuhan, ilham Roh Kudus. Tapi ini Tuhan sendiri yang bicara. Ada Alkitab, kalau perkataan dari Tuhan selalu warnanya merah, hurufnya berwarna merah. Jadi ini huruf merah. Tuhan sendiri ngomong, jangan mengkhawatirkan hari besok. Hari besok punya kesusahan sendiri, kesusahan hari ini cukup untuk sehari. Jadi kita mau belajar, saudara, untuk hidup one day at a time. Saya melihat ada satu hal lagi dari ayat ini, satu rahasia lagi yang saya temukan, yaitu dari sisi positif ayat ini. Perhatikan ini. Oke, firman Tuhan berkata jangan mengkhawatirkan hari esok. Tapi dari sisi positif ayat ini mempunyai pesan kepada kita, maksimalkan hari ini. Coba saudara berhenti sejenak, selah. Coba apa yang saya katakan ini, coba saudara renungkan. Tuhan berkata jangan khawatir hari besok. Itu mengandung pesan hari ini do the best. Bukan berarti tidak khawatir hari esok lalu saudara hari ini santai-santai aja. Dari firman Tuhan berkata hari ini. Tadi kan sebenarnya sudah terkandung di situ. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya apa? Hari ini lakukan yang terbaik. Make the most of every opportunity. Setiap kesempatan maksimalkan. Dan kesempatan itu hari ini, bukan hari besok. Tangkap apa yang saya sampaikan? Jadi ada sisi negatifnya, katakan jangan khawatir, jangan ini. Tapi dari sisi positif kita melihat ada pesan yang Tuhan sampaikan melalui ayat ini. Yaitu jangan sia-siakan hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa tertawa hari esok. Menghadapi hari esok dikatakan dengan tertawa. Amsal 31, wanita bijak. Wanita bijak itu gambaran dari gereja. Tentu itu juga bicara kepada para wanita khususnya, tapi juga bicara kepada seluruh anak Tuhan. Karena wanita itu gambaran gereja. Mengapa wanita ini bisa tertawa? Menghadapi hari esok dia tidak khawatir. Dikatakan dia tertawa tentang hari depan. Dia sangat optimis tentang hari depan. Karena kalau saudara baca mulai ayat 10 dan seterusnya. Karena dia sudah memanfaatkan hari ini dengan baik. Jadi dia bukan lalu enak-enakan ya. Wis pokoknya gak khawatir ya wis apa jari ini. Bukan begitu saudara. Jangan salah. Makanya kita harus melihat itu dengan seimbang. Tuhan juga bukan bilang ya sudah hari ini enak-enakan. Saya ambil satu contoh ya. Saya ini tiap minggu harus menyiapkan khotbah 2. Saudara. Dan itu gak gampang loh. Jadi saya harus selalu siap. Selalu baca firman. Walaupun kadang-kadang ilham itu bisa saja datang begitu saja di luar dari pembacaan saya. Tapi sering kali juga ilham itu muncul dari apa yang saya baca. Saya tidak bisa enak-enakan lalu apa ya, khotbah apa ya. Saya memang belajar untuk tidak mengkhawatirkan. Saya percaya, saya pegang satu ayat bahwa Tuhan akan menyediakan benih kepada si penabur. Dalam 2 Korintus 9. Itu saya pegang. Saya percaya, saya penabur, Tuhan akan berikan benih untuk saya tabur. Tapi saya tidak bisa cuma mengandalkan ayat itu lalu saya enak-enakan, santai-santai. Saya harus selalu menyiapkan diri. Kapanpun Tuhan bicara, ada saatnya Tuhan bicara waktu tidur. Heran saya juga. Tengah malam Tuhan sudah bicara, bahkan sampai poin-poinnya Tuhan kasih, saudara-saudara. Ini satu contoh yang sederhana yang saya alami langsung. Jadi saudara ingat bahwa Tuhan mau juga kita ini menjadi anak Tuhan yang ready, yang siap, yang bisa memaksimalkan hari ini untuk hari esok juga. Apa yang saudara mau lakukan hari esok? Minggu depan. Kalau saudara bisa siapkan hari ini, why not? Banyak kali kita suka menunda-nunda ya. Hal yang bisa kita selesaikan hari ini, besok ayo wis. Besok tunda lagi, besok lagi. Terus gak mari-mari. Padahal kita bisa selesaikan hari ini. Jadi kita juga harus siap, saudara-saudara. Maksud saya begini, kita harus siap sedia, kita harus ready. Kita tidak mengkhawatirkan, tapi kita harus bisa mengantisipasi. Itu maksud firman Tuhan. Antisipasi, bukan khawatir.
Jadi dua hal harus saudara bedakan. Saudara menyiapkan diri itu bukan kekhawatiran. Orang khawatir itu tidak berbuat apa-apa. Cuma ngomong tok, cuma khawatir tok, tapi tidak berbuat apa-apa. Coba saudara lihat satu ayat yang dikatakan oleh Papa Hikmat hari ini. Mengapa saya katakan Papa Hikmat? Karena kalau saudara membaca Amsal, Amsal selalu berkata, hai anakku, hai anakku. Makanya saya katakan ini Papa kita. Dan saya sebut dia Papa Hikmat. Makanya saudara dengar, Papa Hikmat jangan diabaikan. Ya, baca tiap hari, baca Papa Hikmat itu mau bicara. Dari pagi saya baca, Tuhan apa pesanmu hari ini, saya baca langsung saya kaget. Ternyata sama dengan apa yang akan dikhotbahkan. Mulai ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut ini binatang yang bijak dikatakan. Karena apa? Karena dia mengantisipasi akan datang musim dingin di mana saya tidak bisa bekerja lagi. Memang kalau musim dingin nggak ada semut. Ya di sini kita ada semut 1 tahun 365 hari karena nggak pernah musim dingin. Tapi kalau saudara ke tempat yang bermusim dingin, nggak usah musim dingin nggak ada semut. Nanti kalau sudah mulai turun, semutnya keluar semua binatangnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita bijaksana juga. Kita tidak perlu khawatir, tetapi kita harus siap sedia. Amin. Nah, sebagai kesimpulan khotbah hari ini, jangan khawatir akan hari esok, tetapi juga jangan lengah untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.